Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Firdaus. Saya dari TI 23F. Di sini saya akan memberikan video pembelajaran tentang uji korelasi dan uji regresi. Di mana korelasi sendiri itu adalah ukuran statistik yang menunjukkan tingkat hubungan atau kekuatan dari arah hubungan antara dua variabel. Sedangkan regresi sendiri adalah metode statistik yang digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel bebas atau dependen berdasarkan variabel lain yang variabel terikat atau independen. Di sini saya mempunyai 31 data. Mempunyai 31 data. Di sini saya mempunyai 31 data, di mana data ini yaitu data tinggi badan dan juga data berat badan. Dan di variabel view kita namain untuk tinggi badan itu X dan untuk berat badan itu Y. Nah, untuk menguji korelasi atau regresi, itu kita harus menguji normalitas. Seperti biasa, kita klik analyze, kemudian explore. Nah, untuk kedua variabel ini, itu kita masukkan ke dalam dependent list. Dua-duanya. Masukkan, ini juga masukkan. Jadi, kemudian klik plots, jangan lupa normality itu dicentang. Kalau udah, klik continue, kemudian oke. Okay. Ini akan muncul output uji normalitas. Nah, di sini uji normalitas itu ada dua, yaitu Kolmogorov dan juga Shapiro. Nah, untuk Kolmogorov sendiri itu ketika datanya itu lebih dari 30. Nah, sedangkan kita mempunyai data 31. Tuh. Untuk Shapiro itu untuk data yang kurang dari 30. Karena kita mempunyai data 31, maka kita gunakan Kolmogorov. Nah, di mana nilai signya itu lebih besar daripada nilai alfa. Yang artinya ini datanya normal. Itu signya itu 0,2. Jadi nilai alfanya itu 0,05. Seperti itu. Sudah, kita kembali. Kemudian untuk menguji korelasi, kita klik analyze. Kemudian analyze, kemudian klik correlate, terus bivariate. Nah, jadi di sini itu kita masukkan semua dua variabel ini ke variabel. Jadi X dan juga Y. Seperti itu. Ini jangan ditatik, jadi tinggal oke saja. Akan muncul output seperti ini. Nah, ini outputnya di output correlation ini. Maksudnya apa? Maksudnya itu H0 itu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tinggi badan dan berat badan. Kemudian yang H1 itu terdapat hubungan yang signifikan antara tinggi badan dan berat badan. Nah, karena di sini nilai signya 0,00 dan nilai alfanya itu 0,001, maka H0-nya itu terdapat hubungan antara signifikan tinggi dan berat badan. Nah, di sini H0 nilai sig itu lebih besar daripada alfa. Itu tidak ada korelasi yang signifikan. Kemudian yang HA itu nilai sig itu lebih kecil dari alfa. Nah, di sini itu kan nilai signya itu 0,00, sedangkan alfanya 0,00. Nah, berarti ada berkorelasi signifikan dan R hitung itu lebih besar dari R tabel. Nah, nilai ini nilai 0,3550
itu didapat dari R tabel. Ya, jadi mencarinya itu di sini tidak ada derajat kebebasan atau DF-nya itu, maka kita gunakan N untuk DF-nya. Tapi untuk derajat kebebasan berarti N dikurang 2. 31 dikurang 2 berarti 29. Nah, di sini di sini hapus dulu, hapus dulu, hapus dulu. Nah, jadi di sini untuk nilai signya 0,05 dan juga derajat kebebasannya itu berada di berada di 29. 29 di 0,355. Gitu. Jadi nilai yang tadi itu didapatkan dari 0,335. Nah, artinya itu R hitungnya itu 0,990, itu lebih besar daripada R tabel. Kemudian 0,990 itu berada di 0,81 sampai 1, yang artinya korelasi itu sempurna. Karena antara X dan Y itu nilainya semuanya positif, maka ada hubungan positif. Maka ada hubungan positif. Berarti apabila X tinggi, maka Y juga tinggi. Itu. Kemudian yang kedua adalah regresi. Untuk mencari regresi, sama harusnya yang pertama itu uji normalitas, karena kita udah uji normalitas dan datanya normal. Kemudian kita ke uji regresi. Yang pertama kita klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Akan muncul data seperti ini. Nah, untuk di dependent, nanti biasanya di sini contoh ini sebelumnya. Nah, untuk kita pakainya dua, yaitu dependent dan juga independent. Nah, untuk dependent sendiri itu kita pakai Y, dan independent itu kita pakai di di X. Kak, udah jangan diapa-apain, kemudian kita oke. Ini akan muncul 4 output dari regresi. Yang pertama itu ada variabel enter, model summary, ANOVA, dan juga koefisien. Nah, di kita akan bahas di tiga ini, summary, ANOVA, dan juga koefisien. Nah, untuk model summary itu tuh masih berhubungan dengan korelasi. Untuk R itu 0,990 itu kategori korelasi antara variabel X dan Y itu sempurna. Kemudian R square itu 0,981. Ini tuh untuk menentukan persentase. Jadi seberapa persentase antara hubungan kedua itu. Jadi
0,981 kali 100 yaitu 98,1%. Itu mencari persentasenya. Nah, kemudian ada ANOVA. ANOVA ini H0 itu persamaan garis regresi tidak dapat digunakan untuk prediksi. Kemudian HA-nya persamaan garis regresi dapat digunakan untuk prediksi. Nah, untuk menentukannya itu kita melihat signifikansi itu persamaan regresi dapat dilihat dari nilai F. Nah, nilai F di sini dan dibandingkan dengan F tabel. Nah, jadi ini kalau misalnya mencari nilai F tabel, ini N yang pertama, ini juga N yang kedua. Nah, biasanya N1 itu tuh lebih kecil daripada N2. Makanya di sini satu itu lebih kecil daripada 29. Nah, apabila F itu lebih besar daripada F tabel, maka persamaan garis tidak dapat dijadikan untuk bisa digunakan untuk prediksi. Dan apabila F itu lebih besar daripada F tabel, maka persamaan garis regresi dapat digunakan untuk prediksi. Gitu. Ini nilainya 1471,835. Nah, kita cari di F tabel. Nah, ini F tabel. Yang pertama itu N1-nya itu 1, kemudian N2-nya itu 29. Nah, tadi ada 1000 untuk F tabel untuk F hitungnya dan F tabelnya itu 4,183. Yang artinya yang artinya F di sini itu lebih besar daripada F tabel. Maka persamaan garis regresi dapat digunakan untuk prediksi. Itu. Jadi HA yang diterima. Kemudian koefisien. Nah, untuk koefisien sendiri itu eh, kita udah tahu kalau misalnya untuk persamaan garis regresi itu adalah Y sama dengan A plus B kali X. Nah, untuk A sendiri itu kita fokus ke B, nilai B, output B di sini. Jadi yang pertama ini, yang konstan itu untuk nilai A. Dan yang X ini untuk nilai B. Jadi, kita masukkan ke persamaan. Jadi, seperti ini. Min 76,132 plus 0,809 kx. Artinya apa? Artinya ketika kenaikan kenaikan 1 cm tinggi badan itu akan menambah berat badan sebesar 0,809 kg secara rata-rata. Nah, jadi ini ada contoh sederhananya. Jadi ketika ini untuk memprediksi, jadi ketika ada seorang itu memiliki tinggi badan 170 cm, maka berat badannya dapat diprediksi sebagai berikut. Y sama dengan min 76,132 plus 0,809 dikali 170 sama dengan min 76,132 plus 137,53 hasilnya 61,398. Yang artinya prediksi untuk tinggi badan 170 cm memiliki berat badan sekitar 61,4 kg. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.